Bab 611. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apa? Mineral yang bisa berkembang biak. Kata-kata gila apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu mabuk? Seseorang yang jelas-jelas menyangkalnya, ketika mendengar kata-kata yang tidak realistis. Minor mendengus, setelah Grid memperlakukannya sebagai orang gila dan mengeluarkan mineral dari karung. Itu benar-benar dapat berkembang biak. Jelas ada 20 buah, ketika aku memasukkan mineral ke dalam tas. Sudah lebih dari sebulan kemudian, dan sekarang ada 160 buah. Jumlah juga meningkat beberapa kali. Petik 2. Aku tidak berpikir, kamu akan berbicara seperti kebohongan yang konyol. Grid menjadi serius. Dia menyadari, tidak ada alasan bagi Minor untuk membuat laporan palsu. Aku tidak mencium bau alkohol. Nah, metode untuk menentukan apakah Minor berbohong atau mengatakan yang sebenarnya sederhana. Blacksmith's Legendary Appraisal. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Anda telah menemukan fitur tersembunyi di item. Informasi tentang mineral yang Insane Dragon Iron telah diperbarui. Insane Dragon Iron. Mineral yang secara alami terjadi di sarang naga gila Nefartan. Itu telah dipengaruhi oleh kegilaan Nefartan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh kemampuan kacau proliferasi. Ini berlipat ganda, setiap 10 hari. Sifat absurd ini membuatnya sangat sulit dikendalikan. Kekerasannya sebanding dengan besi hitam, tapi kesulitan peleburannya beberapa kali lebih tinggi. Berat, 5. Heok. Grid terengah-engah, ketika dia mengkonfirmasi rincian mineral. Dia menatapnya dengan cara yang terkesan. Mineral yang menggandakan. Itu berarti jika mineral itu akan meningkat tanpa batas jika dia menempatkannya di gudang. Itu juga mineral berharga pada tingkat besi hitam. Lowell, mungkin untuk memproduksi Grid secara massal setelah beberapa bulan, bukan 4 tahun. Lowell juga menunjukkan reaksi keras, setelah menerima informasi barang. Kukuk, keberuntunganmu telah ditunjukkan, pada saat yang indah ini. Tidakkah kamu selalu mendapatkan jackpot, pada saat yang genting? Tidak, belum tentu. Ada banyak momen krusial, ketika dia tidak beruntung. Lowell tertawa, Grid mengenang nasib sialnya sementara Minor berteriak pada Grid. Kalian berdua beruntung. Bagaimana nasib baik ini? Ini semua berkat diriku. Tentu saja. Bagaimana kami bisa tahu jasamu? Kehadiranmu sendiri adalah keberuntungan kami. Kamu adalah harta kerajaan yang ditinggal mati. Petik 2. Grid memandangi Minor dengan kasih sayang yang dalam. Dia adalah orang yang berguna, seperti yang diharapkan. Aku berharap dia terus bekerja denganku. Menjelajahi setiap sudut benua dan menemukan semua jenis mineral. Nanti, dia akan terus menemukan mineral baru. Grid dengan penuh semangat meraih kedua tangan Minor. Minor senang, ketika Grid menunjukkan kasih sayang yang mendalam dan kepercayaan diri. Tidak akankah aku menjadi markis dengan pencapaian ini? Pencapaian menemukan mineral yang berkembang biak tanpa batas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Minor percaya, itu sebanding dengan prestasi besar di kerajaan lain. Pada saat ini, Minor telah memberikan kekayaan tak terbatas kepada kerajaan. Dia pantas dipuji karena jasa ini. Grid mengirimkan hadiah itu kepada Minor, yang mengantisipasinya dengan mata berbinar. Atas nama Raja Grid Overgearet, aku akan membuat departemen deteksi mineral dan kamu akan menjadi manajer umum. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sekarang, kamu baru berusia 18 tahun. Kamu akan menjadi bos lusinan pemuda di usia muda. Apa kamu tidak bahagia? Senang. Kebahagiaan apa? Setelah mendapatkan posisi tinggi dan memasuki lingkaran sosial, Minor akan membangun fondasi untuk menjadi seorang raja, dengan terus membangun jaringan dan membuat faksi. Sekarang, Minor merasa dendam, karena rencananya terganggu. Jika kamu tidak ingin memberiku uang, setidaknya beri aku gelar baron. Departemen Pendeteksian Mineral. Kamu gila. Kenapa aku harus memimpin departemen ini? Apakah aku harus terus mencari mineral selama sisa hidupku? Minor tahu bakat dan kelebihannya. Dia menginginkan perawatan yang masuk akal. Grid tahu bagaimana perasaan Minor. Jika Minor memiliki hati yang buruk dan mengambil mineral ini, dia bisa menjadi kaya. Dia akan menerima gelar tinggi, jika dia lari ke kekaisaran. Tapi, dia tidak mengkhianatiku. Itu wajar untuk memberinya perawatan yang wajar. Petik 1. Tapi kenyataan tanpa henti. Minor, aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak punya gelar cadangan sekarang. Peringkat nasional kerajaan adalah F. Peringkat kerajaan didasarkan pada wilayah, jumlah orang, dan stabilitas kerajaan. Peringkat F adalah peringkat terendah. Kerajaan Overgearet memiliki kerajaan bawahan. Tapi, masa depan tidak pasti, karena populasinya kecil dan perbendaharaannya kosong. Itu terpaksa dievaluasi pada peringkat F. Karena ini, hanya ada 3 duke, 3 markis, 6 earl, dan 30 baron. Grid sudah membagikan semua gelar ini. Jadikan aku Viscount. Minor yang bersemangat bergerak mendekat. Saat Lowell hendak berbicara, Grid menahan Lowell dan membelai kepala Minor.
Bagaimana aku bisa membiarkan anak yang berharga sepertimu, hanya menjadi Viscount? Pekerjaanmu cukup untuk diangkat sebagai Earl, biarkan juga Viscount. Bisakah orang sepertimu puas dengan gelar kecil seperti itu? Ye yang mulia. Minor terkesan. Grid memeluk bocah lelaki yang baru berusia 18 tahun. Dia mengenakan Great Lord Sword dan Holy Light Crown yang mengangkat dignitinya. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Minor, aku punya harapan besar untukmu. Bakatmu jelas jauh lebih tinggi dari yang kamu kira. Debut mulukmu pasti sangat indah. Aku harap, kamu akan membangun keuntungan yang lebih besar pada hari itu. Raja. Minor pintar. Inilah sebabnya, dia mundur terhadap keterbatasan bawaannya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, karena menjadi orang biasa. Dan dia berpikir, jika identitas yang tidak penting ini akan berpegangan padanya suatu hari. Tapi pada saat ini, Grid memegang masa depan yang cemerlang baginya. Itu adalah penilaian dari rakyat jelata pertama yang menjadi raja. Minor menyadari, jika dia diakui oleh Grid, dia sangat senang dan kesetiaannya kepada Grid meningkat. Insiden kecil ini mengajarkan Grid sesuatu yang baru. Minor telah melebihi batasnya. Informasi tentang Minor telah diperbarui. Sama seperti Jud dan Iaruk yang bertujuan untuk menjadi lebih kuat, mematahkan batasan mereka dengan menang dalam pertempuran melawan yang lebih kuat. Minor ingin diakui dan akan melampaui batasnya, setiap kali dia mencapai ini. Dengan kata lain, untuk dapat menembus batas-batas NPC, perlu memahami karakteristik NPC dan menggunakannya dengan baik. Dia menjadi ahli dalam NPC. Di masa depan, Grid akan dapat secara efisien memelihara lebih banyak bakat NPC. Informasi kecil yang diperbarui muncul di bidang tampilan Grid. Nama. Minor. Job. Master Mineral. Umur. 18. Titel. Gender. Laki-laki. Level. 235. Strength. 355/450. Stamina. 408/608. Agility. 200/200. Intelligent. 420/1120. Skill. Teknik beliung fantastis. S. Master Mineral. S+. Bakat akan mengungkapkan diri sendiri. SS. Minor. Seorang anak laki-laki yang telah memegang beliung sejak usia 5 tahun, di bawah pengaruh ayahnya yang adalah seorang penambang. Setelah melayani Grid, dia meletakkan beliung dan terlibat dalam penelitian dan deteksi mineral. Namun, dia masih bisa mengumpulkan mineral, lebih baik daripada penambang yang telah bekerja selama beberapa dekade. Asteris bakat luar biasa. Jika talenta ini berkembang, Ida akan menjadi wakil suatu negara di bidang khusus ini. Asteris dia telah melanggar batasannya dengan membangun prestasi yang layak, dan diakui oleh orang-orang yang ia hormati. Nilai maksimum stamina dan intelligence telah sangat meningkat. 1/20. Asteris batas akan terakumulasi, setiap kali suatu kondisi terpenuhi. Luar biasa. Ada perbedaan yang tak terhindarkan, antara NPC bernama dan NPC semi bernama. NPC bernama memiliki potensi pertumbuhan tak terbatas dan statistik keseluruhan. Sementara, NPC semi bernama terbatas dalam pertumbuhan, dan cenderung condong ke satu sisi dalam statistik mereka. Misalnya, Jud. Dia memiliki statistik terkait pertempuran tinggi, bukan kecerdasan. Minor mirip dengan Jud. Tingkat keterampilan yang dimilikinya tinggi dan unik, tapi statistik keseluruhannya rendah. Tapi pada saat ini, Minor membuktikan, jika dia dapat mengatasi kekurangannya dengan menembus batas. Jika NPC semi bernama tumbuh dengan mantap, mereka dapat dibandingkan dengan NPC bernama. Keinginan Grid untuk Minor, bahkan lebih tinggi. Itu bukan hanya karena pertumbuhannya. Dia mengagumiku. Skill pasif Minor bakat akan mengungkapkan diri adalah pedang bermata dua. Bakatnya sangat terlihat, sehingga ada banyak godaan dari luar dan kemungkinan besar pengkhianatan. Minor adalah seseorang yang bisa mengkhianati Grid kapan saja. Grid selalu mengingat hal ini, dan tidak memberikan banyak hal kepada Minor. Dia benar-benar menggunakan Minor. Tapi sekarang, dia menghormatiku. Dia tidak akan mengkhianatiku. Grid kagum dan senang. Dia adalah objek penghormatan terhadap seseorang. Grid tersenyum senang. Lawel, beri Minor gaji di masa depan. Rabbit bertanggung jawab atas gaji. Dia akan menanganinya dengan baik. Sebagai referensi, Rabbit adalah orang yang mengeksploitasi Piaro hanya 73 silver. Berkat Rabbit, kerajaan Overgearet saat ini bisa ada. Grid dan Minor tidak menyadari hal ini, sementara mereka saling percaya. Grid meninggalkan Lawel dan Minor. Dia menuju ke bengkel dengan langkah kaki ringan, setelah mendapatkan besi naga gila. Aku perlu bereksperimen. Grid ingin memahami konsep proliferasi dengan lebih tepat. Karakteristik dari besi naga gila adalah, menggandakan diri setiap 10 hari. Apakah ini berlaku, bahkan setelah dibuat menjadi suatu barang? Tang. Grid membuat Grid Sword Grid yang diproduksi massal dengan besi naga gila. Dia akan memeriksa dalam 10 hari, jika Grid Sword benar-benar berlipat ganda. Kemudian, setelah beberapa saat,
Ada perubahan besar dalam Great Sword yang dibuat Grid. Great Sword Grid yang diproduksi massa telah berubah. Volume dan beratnya berlipat ganda, karena efek dari besi naga gila yang digunakan sebagai bahan. Oh, ini terlalu buruk. Grid sadar, ini adalah alasan, mengapa kesulitan dari besi naga gila itu tinggi. Ini berkembang biak, ketika ada secara keseluruhan mineral. Setelah dijadikan item, volumenya bertambah. Petik 1. Untuk menggunakan besi naga gila sebagai bahan pembuat item, itu perlu untuk mengontrol karakteristik ini dengan benar. Set grid diproduksi massal hanya akan hancur seperti ini. Siapa yang akan menggunakan item yang volume dan beratnya berlipat ganda, setiap 10 hari? Grid bertekad untuk menemukan solusi. Besi naga gila. Mineral yang secara alami terjadi, di sarang naga gila Nefartan. Dengan kata lain, itu berarti ada berbagai jenis mineral di sarang Nefartan, di samping besi naga gila. Mungkin saja, ada mineral dengan efek menekan besi naga gila. Pada akhirnya, aku harus pergi ke sarang Nefartan bukan? Grid merasa cemas, saat menyerbu Helgao. Mungkin, dia pikir ada kemungkinan, dia harus memasuki sarang naga untuk menemukan mineral langka. Kecemasan ini menjadi kenyataan. Mengapa? Lebih efisien baginya untuk pergi langsung ke sarang Nefartan, untuk mempelajari karakteristik mineral yang terjadi secara alami di sana. Hah? Grid menghela nafas panjang dan langsung memanggil Minor. Grid bertanya dengan kasar. Apakah Nefartan ada di sarangnya? Tidak. Jika Nefartan hadir, aku tidak akan masuk sejak awal. Apakah kamu pikir, aku gila? Itu bagus. Lalu bagaimana dengan monster lain? Tidak ada. Itu adalah dungeon kosong. Oh, ini adalah jackpot sempurna. Aku takut tanpa alasan. Grid tersenyum puas, dan bangkit dari tempat duduknya. Dia bersiap untuk pergi, untuk pertama kalinya sejak upacara pendirian. Ayo pergi, Minor. Ya, aku akan menyiapkan makan siang kotak. Hehe, makan siang kotak raja akan penuh dengan hidangan lesatkan. Aku menantikannya. Petik 2. Aku tidak punya uang. Jadi, aku akan berkemas seadanya. Petik 2. Bukan masalah besar untuk menjadi raja. Minor sering memikirkan hal ini baru-baru ini. Bab 612. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kelompok Dark Player terburuk, Blood Carnival. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan demi uang. Jumlah orang yang menganggap Blood Carnival sebagai musuh, terlalu banyak untuk dihitung. Beberapa orang bertujuan untuk membalas dendam pada Blood Carnival. Tapi, ditentukan jika runtuhnya Blood Carnival adalah tujuan yang tidak realistis. Kekuatan Blood Carnival memiliki kekuatan yang unik dan tidak mungkin untuk menemukan markasnya. Karena, mereka adalah kelompok yang dibungkus dengan misteri. Tapi, hari ini adalah benteng dari Blood Carnival. Ranker terkemuka Thailand, Tom Yum, tiba di pegunungan Dravian. Setelah dibunuh oleh Blood Carnival, dia mengumpulkan korban yang sama, dan menemukan markas Blood Carnival. Ini adalah hasil merekrut Skung, adventurer nomor 1, dengan banyak uang. Kamu bisa memasuki gua itu. Skung menunjukkan jalan dengan ramah, setelah mengumpulkan banyak vault. Tom Yum mencapai pintu masuk gua besar dan mengerutkan kening. Berdasarkan jendela notifikasi, ini adalah sarang naga gila Nefartan. Markas itu adalah sarang naga. Apa ini? Skung menjelaskan kepada Tom Yum, yang memiliki ekspresi curiga. Tepatnya, tempat ini adalah sarang Nefartan. Nefartan telah hilang selama ratusan tahun. Hanya sisa-sisanya yang tersisa. Itu adalah tempat rahasia, di mana bahkan monster pun tidak bisa mendekat. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi Blood Carnival, untuk mendirikan markas mereka. Harem, oke. Tom Yum melihat sekeliling dan memeriksa daftar anggota party. Mereka semua adalah mereka yang menderita kerusakan luar biasa dari Blood Carnival. Alasan mengapa mereka menjadi sasaran Blood Carnival adalah, karena mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri di berbagai bidang. Sebagian besar dari 300 orang memiliki pengaruh besar dan level rata-rata mereka sangat tinggi, pada pertengahan tahun 200-an. Ada juga 19 top ranker. Itu adalah kekuatan yang tidak akan dihancurkan oleh Blood Carnival. Tidak perlu membahas belas kasihan, dengan orang-orang bodoh yang hanya menginginkan uang. Itu benar, untuk merespons dengan mata ganti mata. Tom Yum memimpin anggota party. Bersiaplah untuk pertempuran. Begitu kita memasuki markas musuh, bunuh setiap musuh yang kamu lihat. Oke, mari kita tunjukkan para bajingan Blood Carnival itu. Aku akan memastikan, untuk menghancurkan bajingan yang membunuhku. Anggota sekutu anti-Blood Carnival yang marah mengambil senjata mereka. Mereka memasuki gua tanpa rintangan. Namun, tidak ada siapapun. Informasi itu bocor. Apakah Skung menipu kita? Gua itu kosong. Tidak ada anggota Blood Carnival yang dapat ditemukan. Semua orang tenang. Apakah itu jebakan? Tom Yum mengambil yang terburuk, dan menenangkan anggota sekutu. Jangan lengah dan cari jejak musuh. Dia nyaris tidak mengumpulkan orang-orang ini. Dia tidak tahu, kapan dia bisa mengumpulkan mereka lagi. Tom Yum bertekad untuk mencapai tujuannya hari ini.
Dia mati-matian mencari jejak Blood Carnival. Hasil. Aku menemukan pintu masuk ke Dungeon. Ada pintu masuk Dungeon tersembunyi di bagian terdalam gua. Antusiasme anggota sekutu bangkit kembali. Orang-orang Blood Carnival itu, mereka harus memperhatikan serangan kita dan bersembunyi di sini, karena takut. Ayo hancurkan mereka. Oh. Anggota sekutu tidak takut. Ada 300 dari mereka. Mereka percaya mereka bisa menembus Dungeon ini, bahkan jika itu adalah jebakan dari Blood Carnival. Mereka dipenuhi dengan keyakinan saat mereka memasuki Dungeon. Pada waktu bersamaan, Anda telah memasuki Dungeon Beware Docks. Dungeon telah mendeteksi penjajah dan memicu jebakan besar. Puk. Puk. Koakoang. Koakoakoakoang. Kuaek. Dungeon itu memiliki nama yang aneh. Segera setelah penyusup terdeteksi, daerah itu berubah menjadi lautan api dan bilah. Lusinan anggota sekutu terluka parah atau mati. Perisai krom. Perisai raksasa. Tirai angin. Banyak anggota sekutu sudah mengantisipasi jebakan tersebut, dan tenang. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan bertahan, untuk melindungi diri mereka sendiri dan rekan satu tim mereka. Tapi masalahnya, bukan jebakan. Gruruk. Kiao. Sejumlah besar monster muncul dari dalam Dungeon. Anggota sekutu lambat bereaksi, karena jebakan dan mulai menerima damage. Luar biasa. Tom Yum kaget, saat pertempuran berlanjut. Para monster bertarung dengan tepat dalam formasi, seperti pasukan. Seolah-olah, seseorang sedang mengarahkan monster. Penjinak monster. Blood Carnival memiliki ranker penjinak. Memang, ini adalah sekelompok peringkat informal. Mereka adalah lawan yang tangguh. Tom Yun memotong monster satu per satu. Oh. Para anggota sekutu terkesan. Para ranker menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos monster di Dungeon. Mereka berjuang sampai akhir. Pan. Apakah kita mengalahkan mereka semua? Anggota sekutu berhasil menghancurkan semua perangkap dan memusnahkan monster. Tapi, mereka tidak melepaskan ketegangan mereka. Tidak, mereka menjadi lebih gugup dan waspada terhadap lingkungan. Mereka kelelahan dan berpikir Blood Carnival akan muncul sekarang. Namun, Blood Carnival tidak menyerang mereka, saat mereka beristirahat dan minum potion. Apa? Ini. Para anggota sekutu terkejut. Mereka menemukan pintu di sudut Dungeon. Dungeon ini, dibagi menjadi beberapa bagian. Sial. Bagian pertama saja memiliki kesulitan yang sangat tinggi. 300 anggota aliansi, sekarang 250. Mereka tidak bisa membayangkan, seberapa tinggi kesulitan bagian berikutnya. Anggota sekutu ketakutan dan frustrasi. Sementara, Tom Yum dan petinggi bertepuk tangan. Tidak perlu khawatir. Mulai dari bagian berikutnya, jika kita merespons dengan tenang dari awal, kita akan dapat menyelesaikannya dengan lebih mudah. Ada batasan pasti, untuk jumlah monster yang bisa dimiliki penjinak monster. Jumlah dan kualitas monster di bagian selanjutnya, akan jauh lebih rendah. Waspadalah terhadap jebakan, saat bersiap untuk bertarung dengan anggota Blood Carnival. Oh. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Anggota sekutu yang berani, bergerak ke bagian berikutnya. Menunggu mereka adalah jebakan yang lebih berbahaya dan sejumlah besar monster. Gur. Kiek. Ini gila. Anggota sekutu memucat. Jumlah monster yang menunggu di bagian kedua, lebih besar dari jumlah monster di bagian pertama. Ini bukan area penjinak monster. Bahkan puluhan penjinak monster, tidak dapat mengendalikan monster seperti itu. Ini konyol. Bisakah kombinasi monster yang sempurna ini muncul di alam? Seberapa tinggi kesulitan dari Dungeon ini? Bajingan Blood Carnival pengecut itu, mereka bersembunyi di tempat yang mengerikan. Kiaah. Pertempuran dimulai lagi. Konsumsi stamina dari anggota sekutu meningkat, ketika mereka berjuang melawan kemajuan pasukan monster dengan berbagai spesies dan karakteristik. Hati-hati, Dungeon Zona 3 dari Beware Dock hancur total. Anda telah memperoleh banyak XP dan menjarah sebagai bagian dari kompensasi perbaikan penyusup. Para penyusup telah membobol Zona 4. Perangkap dan monster yang ditempatkan di Zona 4 sudah mulai aktif. Sudah lama, tapi mereka berjuang untuk mati. Sebulan yang lalu, Dark waspada, setelah penyusup tak dikenal memasuki Dungeonnya. Beware Dock adalah mahakarya, tapi dia menyadari itu tidak bisa sepenuhnya menghentikan invasi seseorang. Oleh karena itu, dia memodifikasi Dungeon agar memiliki perlindungan yang lebih menyeluruh. Dia menginvestasikan sejumlah besar uang dan waktu ke dalamnya. Hasilnya luar biasa. Efek dari monster dan perangkap di Dungeon Beware Docks lebih dari yang dibayangkan. Itu mendorong 300 penyerbu tingkat tinggi ke titik kehancuran. Sungguh menyakitkan memiliki 3 area hancur. Tapi aku akan tersenyum, karena aku akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari jarahanmu, setelah kamu mati. Dark senang dengan kekuatannya yang besar. Dungeon Maker, kelas tersembunyi. Pemanfaatannya sangat tinggi, dan dia bisa memerintah seperti dewa di Dungeonnya sendiri. Mungkin, bahkan Great Demon tidak akan menjadi lawanku di sini. Kraugel, Agnus, Great dan pemain kelas matahari lainnya. Mereka bodoh. Dark yakin, jika semua penyusup akan musnah. Senyum gelap melebar,
ketika dia melihat jendela notifikasi, jika levelnya telah meningkat. Kapan aku bisa mengumpulkan jarahan? Sial. Tom Yum nyaris lolos dari Dungeon. Sebagian besar peralatannya rusak dan dia terluka. Dia berlutut dan dipenuhi dengan frustrasi. Aliansi yang dengan susah payah aku buat, hancur. Dia bahkan tidak bisa bertemu anggota Blood Carnival, yang menjadi tujuannya. Pembalasan. Aku harus menyerah. Dalam beberapa bulan terakhir, Tom Yum menggunakan semua jenis upaya, untuk mengumpulkan para korban. Tapi, hasilnya terlalu menyedihkan. Dia tidak menerima imbalan apapun atas usahanya. Tom Yum kelelahan. Dia tidak ingin menghadapi Blood Carnival lagi. Dia pikir akan lebih bijaksana, untuk menyerah dan melupakan dendamnya. Hook. Saat manusia kehilangan harga diri, mereka merasa putus asa. Tom Yum menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata. Aku bahkan tidak melihat seekor semut, apalagi monster. Siapa orang ini? Sepertinya, wanita yang hilang menangis. Abaikan saja dia, dan masuklah ke Dungeon. Apakah tidak normal, untuk bertanya tentang situasinya dan membantu? Aku benci orang yang tidak kompeten. Aku tidak akan membantu yang lemah, tanpa alasan. Kamu menjijikkan. Lalu, apakah kamu benar-benar tertarik pada wanita itu? Ayo terus. Petik 2 tanda tanya petik 2. Suara-suara terdengar dari pintu masuk gua. Tom Yum berhenti menangis, dan memeriksa identitas mereka. Dia melihat seorang pria dengan rambut hitam dan seorang anak laki-laki. Pandangan Tom Yum tertuju pada pria berambut hitam. Grid. Mengapa ada masalah besar di tempat seperti ini? Tom Yum menatap dengan penasaran. Dia mencengkeram senjatanya, sambil merasa waspada terhadap Grid. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia memiliki hubungan dengan Blood Carnival? Berdasarkan kata-kata Skung, pangkalan Blood Carnival disembunyikan di tempat rahasia dan kompleks. Itu bukan lokasi yang orang bisa temui secara kebetulan. Fakta jika Grid muncul di sini bukanlah suatu kebetulan. Grid memandang Tom Yum dengan tatapan curiga dan waspada. Dia memperingatkan. Aku akan mengatakan ini sekali. Jangan terjebak dalam hal ini dan pergi. Semua mineral di sini adalah miliknya. Grid menghilangkan kata-kata ini, menyebabkan Tom Yum salah paham. Apakah dia sudah tahu, betapa berbahayanya tempat ini? Dan dia khawatir tentang diriku. Ini berarti, dia tidak bersama Blood Carnival. Mungkin Grid. Dia akan bertarung dengan Blood Carnival. Blood Carnival telah melakukan banyak kejahatan. Kemungkinan, Grid membentuk dendam selama proses itu sangat tinggi. Tom Yum berteriak mendesak, saat Grid menuju pintu masuk Dungeon. Berbahaya. Pergi ke sana sendirian seperti bunuh diri. Petik 2. Apa? Grid memelototi Tom Yum. Pada saat ini, Tom Yum merasa terengah-engah. Kombinasi dari martabat tinggi Grid dan matanya yang keras, membuatnya merasa tertekan. Ini hanya tembolok mineral, mengapa bunuh diri? Apakah kamu mengolok-olokku, atau mengancamku? Itu adalah tempat dengan mineral berharga. Grid merasa berkewajiban memonopoli tempat ini, untuk pengembangan kerajaan Overgearet. Itu bukan keserakahan individu, tapi tugas seorang raja yang mulia. Grid tidak bisa mentolerir wanita ini, yang mencoba mengganggu penambangannya. Pahat. Grid dan Minor mengabaikan ancaman dan memasuki Dungeon bersama. Luar biasa. Tom Yum mengagumi sikap berani Grid. Dungeon yang mengerikan yang bisa meruntuhkan party 300 player dengan level rata-rata 200. Grid adalah seorang raja dan kemungkinan sudah menerima informasi, jika Blood Carnival bersembunyi di Dungeon. Namun demikian, dia memasuki Dungeon dengan hanya satu NPC yang lemah. Apakah dia pikir, dia bisa menembus Dungeon dan menghancurkan Blood Carnival sendirian? Memang, keberanian Grid menembus langit. Tapi, tidak mungkin baginya untuk melewati Dungeon sendirian. Bahkan, jika dia berhasil menerobos, ada para saudari Black dan White, serta Ranker Blood Carnival. Petik 1. Grid akan segera mati. Sayangnya, inilah kenyataannya. Tom Yum telah melihat kekuatan Blood Carnival secara langsung, dan khawatir jika Grid mengabaikan kekuatan mereka. Bab 613. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Anda telah memasuki Dungeon Beware Docks. Ada apa dengan nama tambang ini? Beware Docks. Itu adalah tulisan yang biasa ia lihat di dinding rumah, di lingkungan lamanya. Ini benar-benar satisfi. Game yang dibuat oleh orang Korea. Ada perasaan Korea Selatan dari nama tambang. Grid mengamati bagian dalam tambang, dan mengerutkan kening. Berantakan sekali. Tambang itu hancur. Tempat itu berantakan, seperti reruntuhan setelah perang. Apa yang sebenarnya terjadi? Minor menjelaskan kepada Grid, yang sedang melihat sekeliling. Aku menghancurkan dinding di sini, untuk mendapatkan mineral. Beberapa bajingan gila, punya batu bata di seluruh dinding, dan langit-langit. Itu pasti naga gila Nefartan. Awalnya itu milikku, dan dia menghiasnya untuk menjadikannya sarangnya. Karena itulah, tempat ini disebut Dungeon, bukan tambang. Grid kehilangan kewaspadaannya dan Minor mengeluarkan beliung. Bagaimanapun juga, sulit untuk menambang di sini, kecuali jika kamu jenius. Kamu harus menggali batu bata dan mineral.
Yang mulia, kamu harus siap berkeringat untuk waktu yang lama. Kamu tidak mengerti. Grid tersenyum dan memanggil Noe dan Randy. Nyang, menguasai. Grid. Noe dan Randy sangat senang muncul setelah waktu yang lama. Mereka tertawa dan berputar-putar di sekitar Grid, begitu mereka dipanggil. Mereka tampak seperti keluarga. Seorang gadis muda, ayah muda, dan kucing peliharaan. Yang mulia. Apa alasan memanggil hewan peliharaan, sebelum memulai penambangan? Minor tidak bisa memahaminya. Telinga Noe menusuk, ketika dia terlambat menemukan Minor. Siapa manusia ini, Nyong? Apakah dia ingin penghormatan kepada binatang iblis neraka yang terbaik? Petik 2. Noe menjilat sol merah mudanya, alih-alih menunggu jawaban. Tidak ada rasa tekanan dari kelucuan. Seekor kucing hitam yang menggelengkan ekornya, dan memiliki mata yang bersinar. Minor tidak bisa menahan memerah, saat melihat. Bisakah aku membesarkan anak ini? Tidak. Grid dengan tegas menolaknya dan mengeluarkan 2 beliung, menyerahkannya kepada Noe dan Randy. Sudah lama sekali. Nyang. Noe dan Randy bingung, ketika mereka menerima beliung. Grid menjelaskan kepada mereka yang tidak bisa memahami situasi. Tugasmu hari ini adalah mengumpulkan semua mineral di sini. Kiang. Noe melemparkan beliung ke tanah, segera setelah dia mendengar penjelasannya. Ini konyol Nyang. Binatang iblis neraka terbaik tidak akan memegang beliung. Nyang. Kentut Nyong. Noe bosan dan kesepian, sejak Grid menjadi raja. Dia sudah tak sabar ingin berburu manusia atau monster lagi, dengan Grid. Dan hari ini, sudah lama sejak ia dipanggil keluar istana. Ya, Noe mengharapkan pertempuran. Namun, dia disuruh menambang. Spesies bangsawan yang berharga, bahkan oleh para Grid Demon yang mendominasi neraka, harus memegang beliung. Noe sangat kesal. Dia bertanya-tanya, mengapa dia harus dipermalukan seperti ini, ketika melayani manusia. Hidung Noe bergerak dari sisi ke sisi. Tidak seperti Noe yang merasa tidak nyaman, Randy menganggapnya baru dan menarik. Bagaimana cara menggunakan beliung? Grid, ajari aku. Seperti ini. Petik 2. Noe tidak lagi merasa marah. Itu karena, suasana antara Grid dan Randy sangat harmonis. Noe khawatir jika Grid hanya akan melihat Randy dan terpaksa mengambil beliungnya. Aku akan membantu, Nyong. Bagus. Grid membelai kepala Noe dan memanggil God Hands. Tentu saja, keempat God Hands itu juga dipersenjatai dengan kapak. Minor yang bingung terlambat, menyadari situasinya. Ye yang mulia, apakah kamu gila? Hewan peliharaan dan artefakmu akan menambang. Mineral yang tumbuh di sini sangat langka. Mereka lebih berharga daripada emas. Para ahli harus menghindari goresan kecil, saat menggali masing-masing. Penambang yang baik akan merasa sulit. Sehingga, Grid tampak gila, mencoba membuat hewan peliharaan dan artefaknya menambang mineral. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Apakah kamu tidak melihat penambangan terlalu ringan? Minor adalah putra seorang penambang, dan juga bermimpi menjadi penambang. Tidak peduli seberapa hebat Grid itu, menambang itu tidak mudah. Tapi, dia hanya marah sesaat. Peok, peok, piyok. Petik 2. Wow. Minor perlahan mengeluarkan suara kagum. Itu karena, teknik penambangan tangan emas sangat baik. Rasanya, seperti keterampilan seorang penambang pro. Ini hanya artefak penambangan. Minor belum pernah melihat Grid berkelahi, jadi dia salah paham. Peringkat unik God Hands, menerima 30% flexibility, Grid. Saat ini, ketangkasan God Hands lebih tinggi dari Blacksmith Intermediate. Teknik penambangan mereka sangat bagus. Noe dan Randy. Kiahahat, lucu sekali. Binatang iblis neraka terbaik, sedang memegang beliung Nyang. Ini memalukan. Noe dan Randy juga berhasil dalam pertambangan. Noe tahu bahasa sejak dia dilahirkan, dan keterampilan belajarnya luar biasa. Sangat menarik untuk belajar cara menggunakan beliung. Namun, karena kurangnya fleksibilitinya, dia agak canggung dan lambat. Tapi, itu sudah cukup untuk mengumpulkan mineral. Jadi, Grid tidak merasa buruk. Selain itu, Randy menggunakan skill duplikasi untuk berubah menjadi Grid, memberikan Randy 30% kemampuan Grid. Karena fleksibilitinya yang hebat, dia dengan cepat menggerakkan tangannya dan mengekstraksi mineral. Menambang dengan hewan peliharaan. Minor terkesan dengan kehebatan Grid. Grid cukup terhormat untuk memiliki artefak unik dan hewan peliharaan, hanya untuk ditambang. Mungkin dia memiliki berbagai artefak dan hewan peliharaan tergantung pada situasinya. Seorang raja biasa benar-benar hebat. Grid meminta Minor yang kecewa. Apakah kamu tidak bekerja? Iya. Tang. Zona 1 dari Dungeon Bewa Redok. Dungeon yang dirancang dan dibangun Dark selama beberapa bulan, mulai dihancurkan pada tingkat yang tidak dapat dipulihkan. Beliung bergerak lebih cepat dan lebih cepat begitu Randy, Noe, dan God Hands beradaptasi. Ini lebih baik daripada yang aku pikirkan. Oke, sangat bagus. Aliansi Anti-Blood Carnival runtuh, dan Dark mendapatkan semua barang yang dibutuhkannya. Dia senang, karena dia mengumpulkan banyak XP dan item. Dia juga merasa sangat bangga.
Apakah ada orang lain yang bisa membunuh sekelompok 300 player tingkat tinggi sendirian? Dia tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Jika aku memperoleh kelas kedua nanti. Terbaik, dia akan memegang titel terkuat yang hanya diizinkan untuk satu. Petik 2. Dark sangat senang, ketika dia membayangkan masa depan berada di puncak 2 miliar pengguna. Lalu, dia berhenti. Seorang penyusup telah muncul di Dungeon Bewaredok. Lagi. Ada penyusup baru, tidak lama setelah aliansi anti-Blood Carnival. Aku tidak bisa menutupi tempat yang sudah ditemukan. Dia tidak berpikir, musuh akan segera menyerang. Ada banyak orang yang mencari Blood Carnival dan aku akan lelah sepanjang waktu. Akan lebih baik untuk memindahkan pangkalan Blood Carnival, dan menyembunyikan Dungeon lebih menyeluruh. Dark menggelengkan kepalanya sejenak. Apa? Mengapa penyusup tinggal di zona 1? Aliansi anti-Blood Carnival telah melewati zona 1-3. Perangkap dan monster tidak ada lagi, sehingga penyusup baru bisa maju ke zona 4, tanpa masalah. Karena itu, penyusup seharusnya sudah mencapai zona 4 sekarang. Tapi, penyusup itu masih di zona 1. Dark bingung sebelum mengejek mangsa. Apakah dia berhenti di zona 1 karena takut? Itu adalah pengecut yang tidak masuk akal. Kemungkinan besar, itu player level rendah. Dia akan mati, jika bertemu monster di zona 4. Dark memulai produksi di zona 8 yang terletak di ujung Dungeon. Kemudian, setelah beberapa saat, zona 1 dari penjara Bewaredok sepenuhnya hancur. Apa? Alasan mengapa para player menyerang Dungeon adalah karena mereka menginginkan hadiah tertentu. Dengan mengalahkan monster di Dungeon, mereka bisa mendapatkan level dan item, atau menantang monster boss di akhir Dungeon. Itu sudah cukup untuk mengatakan jika tidak ada orang yang memasuki Dungeon, akan menghancurkan Dungeon itu sendiri. Namun, penyusup ini memecahkan Dungeon. Ya, itu seperti sebulan yang lalu. Jangan bilang padaku. Rasa dingin turun di punggung Dark. Dia yakin, jika penyusup baru itu, adalah orang yang sama dengan yang menyerbu sebulan yang lalu. Bajingan ini. Dia akan mengkonfirmasi secara langsung, orang gila macam apa mereka. Saat Dark hendak bergerak. Seorang penyusup telah muncul di zona 2 dari penjara Bewaredok. Zona 2 dari Dungeon Bewaredok sepenuhnya hancur. Terkutuk. Tingkat kehancuran telah dipercepat. Jika ini terus berlanjut, zona 3 akan hancur juga. Jika Dungeon benar-benar hancur, dia akan menerima kerusakan besar. Karena, dia harus memulai pembangunan lagi. Dark yang tertekan bergegas ke zona 3. Apakah dia mati? Grid sudah berada di Dungeon, selama lebih dari 1 jam. Karena aliansi telah membersihkan 3 zona pertama, Grid akan langsung pindah ke zona 4, setelah memasuki Dungeon. Kemudian, dia akan bertemu musuh di zona 4. Dia akan bertemu Evil Eye, yang memusnahkan aliansi. Sama seperti vampir, mereka adalah salah satu iblis yang ada untuk melawan player. Secara khusus, mereka memiliki kekuatan, pandangan ke masa depan. Evil Eye dapat dengan sempurna memprediksi perilaku player. Secara teori, tidak mungkin bagi seorang player untuk memenangkan pertarungan melawan mereka. Tidak, Grid akan tetap hidup. Dia seseorang yang bisa menang melawan langit di atas langit. Petik 1. Mungkin, dia membutuhkan bantuan seseorang sekarang. Itu sangat putus asa. Aku akan membantumu. Tidak ada lagi korban yang harus terjadi, karena anggota Blood Carnival yang jahat. Tom Yum sangat percaya ini, dan memasuki Dungeon. Dia gelisah tentang daya tahan barang-barangnya saat ini. Tapi, dia tidak bisa berpura-pura tidak sadar. Tom Yum memasuki Dungeon dan meragukan matanya. Itu karena, lanskap Dungeon benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dinding bagian dalamnya hancur, sementara tanah dan langit-langit rusak. Hampir seperti. Itu tampak seperti tambang yang ditinggalkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tom Yum penasaran tapi tidak mampu untuk mencoba dan menyelesaikan pertanyaan itu. Grid mungkin menderita saat ini. Tom Yum mempercepat langkahnya dan dengan cepat mencapai zona 4. Lalu, dia melihatnya. 20 Evil Eye yang mengalahkan Ranker Aliansi, tertegun. Yang paling penting, bahkan pelihat spesies pun berdarah. Bagaimana? Grid mengalahkan Evil Eye yang kuat sendiri. Tom Yum meragukan matanya, dan berbalik ke arah Grid. Dia berdiri di atas tubuh Evil Eye, dan memegang beliung di satu tangan. Mengapa gerombolan-gerombolan ini berlari liar? Petik 2. Evil Eye dianggap massa. Tom Yum kehilangan kata-kata. Bab 614. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Sialan. Dungeon Maker bukan penjinak. Dia tidak bisa mengendalikan monster. Lalu, bagaimana mungkin Dungeon Maker menempatkan monster di Dungeon? Metode pertama adalah kontrak. Dungeon Maker Dark tidak memenuhi tuntutan monster. Dia mempekerjakan mereka, sebagai penjaga Dungeon. Itu adalah kerangka kerja untuk gotong royong. Tentu saja, ini hanya diizinkan, jika kecerdasan monster mencapai tingkat tertentu. Dia tidak bisa membuat kontrak, dengan monster dengan kecerdasan rendah.
Dark harus memblokir intrusi musuh, dengan menempatkan monster secara strategis dari berbagai karakteristik. Jadi, dia menemukan solusi. Monster dengan kecerdasan rendah, setia pada insting mereka. Misalnya, jika dia ingin menempatkan Griffin di area tertentu di Dungeon, dia harus mendapatkan daging orc favorit Griffin dan meletakkannya di Dungeon. Griffon yang mencium bau daging orc setelah terjebak di Dungeon, secara alami akan berubah menjadi monster milik Dungeon. Tentu saja, ada kerugian fatal bagi monster yang dikerahkan dengan cara ini. Mereka memusuhi penyusup dan Dark. Itulah alasan mengapa Dark macet di zone 5, dan belum bisa pindah ke zone 3. Dia telah memicu mode tampilan saat pengganggu kedua masuk. Begitu semua monster di Dungeonnya terbangun, ada batasan besar untuk gerakan Dark. Bergerak diam-diam untuk menghindari monster di setiap area, pasti memperlambat gerakannya. Akibatnya, ketakutan terburuk Dark muncul. Zona 3 dari penjara Beware Dock sepenuhnya hancur. Tidak. 3 zona pertama hancur total. Itu adalah luka yang mematikan. Butuh setidaknya 1 bulan bagi Dungeon untuk pulih. Dia juga membutuhkan dana besar. Sialan bajingan. Dia sangat marah, sehingga air mata mengalir. Mata Dark memerah. Goyang-goyang. Dark menggigil marah, karena jendela pemberitahuan baru muncul di depannya. Seorang pengganggu telah muncul di zona 4 dari penjara Beware Dock. Pada saat itu. Petik 2. Cook, rasakan neraka. Kemarahan Dark cepat hilang. Dark bahkan tersenyum. Kamu bisa menembus 3 zona tanpa hambatan. Tapi, kamu akan kehilangan akal sehat di bagian berikutnya. Aku tidak tahu siapa penyusup itu. Tapi, dia akan diinjak-injak oleh Evil Eye dan menyesali dosanya. Evil Eye. Kekuatan yang melekat dari Demonkin itu tidak masuk akal. Evil Eye adalah predator tertinggi, yang lahir dengan kekuatan absolut. Ada puluhan jenis Evil Eye. Mustahil untuk bertarung melawan banyak Evil Eye, karena mereka menunjukkan sifat yang berbeda. Di antara mereka, mereka yang memiliki kekuatan untuk melihat ke masa depan selama beberapa detik, adalah yang terbaik. Bagaimana dia bisa menempatkan Evil Eye yang kuat seperti itu di Dungeon Beware Docks? Itu karena, Dark mendapat keberuntungan yang tak terduga. Dark membangun penjara Beware Docks untuk melindungi, itu, yang ingin ditetaskan oleh Evil Eye. Tujuan mereka sama. Karena itu, Dark dan Evil Eye adalah mitra terbaik untuk saling percaya. Ini kecepatan luar biasa. Beliung God Hands dan Randy bergerak cepat, memaksimalkan efisiensinya. Minor terkejut, ketika Randy dan God Hands menghancurkan dinding dalam sekejap, mengekstraksi mineral. Tapi, itu tidak sebaik aku. Huhut. Dia tidak berpura-pura. Orang ini, dia benar-benar hebat. Kecepatan Minor cukup luar biasa, sehingga Grid bisa mengakuinya. Keempat God Hands yang digabungkan, lebih lambat dari Minor. Bakat Minor untuk menambang benar-benar yang terbaik. Grid mengakuinya, tapi dia masih tidak berniat menjadikan Minor sebagai penambang. Tidak peduli seberapa bagus dirimu, kamu masih merupakan detektor mineral. Ada banyak penambang hebat di dunia, tapi hanya Minor yang dapat mendeteksi mineral. Minor adalah detektor mineral yang unik. Yang mulia, ada pintu ke bagian selanjutnya. Haruskah kita pergi? Tentu saja. Tujuan Grid adalah untuk mengumpulkan semua mineral yang tumbuh di sini. Itu wajar, untuk melewati semua area. Sangat disayangkan, jika hanya ada naga gila di 3 bagian pertama. Yah, tidak perlu gugup, karena tidak ada yang berbahaya. Naga gila Nevartan tinggal di sini. Jadi, dia tahu itu bukan hal yang biasa. Grid memasuki zona 4 tanpa kesadaran krisis besar. Kemudian, dia menyadari jika ini bukan tambang biasa. Anda telah memasuki zona 4 dari penjara Beware Docks. Perangkap telah diaktifkan. Kurururung. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat mereka melangkah ke zona 4, mata Grid dan Minor melebar. Sebuah batu besar bergulir dari ujung lorong yang lurus dan sempit. Bisakah aku menghindarinya? Tidak, jalannya terlalu sempit. Cara mereka datang diblokir. Kematian. Minor bergumam dengan putus asa. Dia menutup matanya dengan erat, dan meraih kepalanya. Dia membayangkan dirinya dihancurkan oleh batu besar itu. Kemudian, suara Grid terdengar. Buka matamu dan angkat kepalamu. Tunjukkan rasa percaya diri. Yang mulia. Mengapa dia begitu tenang, meskipun melangkah ke dalam jebakan yang tak terduga dan berada di ambang kematian? Minor secara refleks mendongak. Pakmas Swordsmanship. Grid mengeluarkan Grid Sword biru dari bawah lantier kloak, dan memulai tarian pedang. Kemudian, dia menghantam pedang itu ke batu besar. Kill. Jijiong. Pan. Kekuatan berat itu luar biasa. Tapi, Satisfi adalah permainan. Batuan bergulir yang beratnya puluhan ton. Itu hanya tahu di depan blacksmith legendaris yang memegang Great Sword yang terbuat dari Blue Orichalcum. Ye yang mulia, jackpot. Pusatnya ditusuk oleh pedang Grid dan batu itu terbelah 2. Minor ditabrak sepotong batu yang jatuh dan berdarah, tapi dia masih mengangkat ibu jarinya. Di sisi lain, Grid benar-benar ditutupi dengan lantier kloak dan diblokir fragmen batu. Kapan kamu belajar kata itu? Yang mulia sering menggunakannya. Slot iklan.
Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Minor ingin menjadi seperti Grid. Karena aspirasi ini, Minor menonton Grid dan dipengaruhi oleh kebiasaan kecil. Grid menertawakannya. Ini bukan milikku yang biasa. Ya, dia tidak boleh lupa, jika ini adalah sarang naga. Tidak aneh kalau ada jebakan. Mungkin monster yang kuat sedang tidur di akhir. Grid tidak menyusut kembali. Sebaliknya, dia menikmatinya. Ini menarik. Dia bisa mendapatkan mineral, level, dan menjarah. Juga, alasan ada jebakan adalah, karena mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi. Itu mungkin harta. Harta yang dihargai naga. Grid mempercepat langkahnya. Banyak jebakan muncul di sepanjang jalan, tapi tidak mungkin untuk mengancamnya. Hanya bilah dan nyala api, yang tidak dapat membahayakan Grid. Di sisi lain, Minor hampir mati berkali-kali, hanya untuk dibantu oleh Noe dan Randy. Ramuan dari fasilitas alkimia Reidan, juga sangat membantu. Ini pasti bagus. Setelah lorong yang sempit, Grid tiba di sebuah ruang besar dan mengeluarkan beliung lagi. Zona 4 beberapa kali lebih besar, dari 3 yang pertama. Minor kewalahan oleh ukuran labirin kompleks. Tapi, Grid hanya mengenalinya sebagai tambang yang lebih besar. Teong, Teong. Grid, Minor, God Hands, Noe, dan Randy mulai menghancurkan dinding dengan beliung mereka. Itu suara yang tidak menyenangkan. Sebuah suara terdengar dari belakang party. Seseorang. Dia mengharapkan monster, tapi itu seseorang. Grid menoleh dan bahkan lebih terkejut. Anak. Ya, pemilik suara itu adalah anak laki-laki. Wajah bulatnya menawan, dan matanya yang besar anehnya harmonis. Penutup mata di atas satu mata, mengingatkan Lowell. Kenapa anak kecil sepertimu di sini? Ah. Grid bertanya, sebelum menyadari betapa bodohnya pertanyaannya. Nama, Evil Eye, berwarna merah, melayang di atas kepala bocah itu. Monster. Monster humanoid. Ada kemungkinan besar, jika itu adalah monster tingkat tinggi. Dia tidak boleh tertipu oleh penampilan muda dan imut. Grid yang gugup menyembunyikan Minor di belakang punggungnya. Kukukuk. Manusia biasa telah menginvasi wilayah Evil Eye. Melihat masa lalu dan masa kini, jarang sekali kejahatan seperti hari ini terjadi. Petik 2. Bocah jahat itu mengucapkan kalimat cuni, dan mengangkat penutup mata. Iris biru dengan 3 pupil hitam bisa dilihat. Mata yang menghadap Grid, tampak misterius daripada aneh. Aku, seorang penduduk biasa dari klan Evil Eye, memerintahkan manusia yang tidak beradab ini. Lihatlah, esku dan terikat untuk selamanya. Jejeok. Jijiong. Tanah tempat Grid berdiri membeku dalam sekejap. Rasa dingin yang hebat mencoba membekukan kaki, pinggang, dan jantung Grid. Tapi, Anda telah melakukan kontak mata dengan Evil Eye. Anda telah jatuh ke status beku. Anda telah menolak. Karena pengaruh titel Raja Pertama, Yang Mulia Raja diaktifkan. Anda melakukan serangan balik terhadap status abnormal. Jejeok. Jijiong. Apa? Manusia biasa dapat mengancamku. Bocah jahat itu memucat. Kutukan pembekuan yang ia lakukan, kembali kepadanya. Itu menyebabkan dia merasa takut. Saat kaki bocah itu membeku, beliung Grid memukulnya di dahi. Berdasarkan namanya, Evil Eye itu tampak seperti gerombolan sihir. Sehingga, Grid yakin dia bisa merusak beliungnya. Benar sekali. Grid tidak ingin membuang waktu menambang, dengan beralih di antara senjata. Aku gugup. Grid mulai menambang lagi, setelah mengalahkan bocah jahat itu. Petik 2. Minor menatap dengan mulut terbuka lebar, seperti ikan mas. Evil Eye. Menurut rumor ketika dia melakukan perjalanan ke seluruh benua, itu adalah Demonkin yang sangat kuat. Biasanya, manusia tidak bisa bertahan ketika bertemu Evil Eye, dan akan kehilangan nyawa mereka. Namun, Grid dengan santai merawat musuh yang kuat dengan beliung. Dia juga mulai menambang lagi langsung. Harem, ini gerombolan gorengan kecil. Jadi, itu tidak memberikan barang. Grid bergumam dengan kekecewaan, dan Minor berteriak kepadanya. Evil Eye bukan gerombolan gorengan kecil. Evil Eye memiliki peluang tipis untuk menjatuhkan kulit mereka, ketika mereka mati. Banyak orang yang tamak akan hal ini. Namun, Evil Eye itu sangat kuat. Secara realistis, tidak mungkin untuk berburu Evil Eye. Evil Eye itu besar. Itu terjadi, sebelum Minor bisa menjelaskan. Ini menakjubkan. Manusia biasa berani membunuh Evil Eye. Manusia telah mengatasi keterbatasan alami mereka. Manusia selalu menghasilkan pahlawan. Itu adalah spesies yang tidak dapat disangkal. Tapi pada akhirnya, kamu sepele di depan Evil Eye kami. Evil Eye baru muncul. Ada 3 anak laki-laki kecil yang lucu, dengan penutup mata. Mereka senang, bukannya marah tentang saudara mereka yang terbunuh. Mereka mengenali Grid sebagai mangsa, dan mengangkat penutup mata. Menyalakan. Kebutaan. Diam. Anda telah menolak. Anda telah menolak. Anda telah menolak. Karena pengaruh titel, Raja Pertama, Yang Mulia Raja diaktifkan. Anda melakukan serangan balik terhadap status abnormal. Kakuak. Apakah tubuhku terbakar panas, jika hatiku hangat? Tiba-tiba, dunia ini gelap.
Kehadiranku yang cemerlang telah menggelapkan segalanya, kecuali dirimu. Uff. Phew, sangat berisik. Apakah gerombolan ini berburu atau mengumpulkan mineral? Beliung Grid menjadi lebih sibuk dan Minor berhenti berpikir. Bab 615. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Raja pertama adalah titel yang hanya bisa diperoleh satu player. Itu adalah player pertama yang menjadi raja. Keunikan titel dapat dipahami dengan melihat kondisi akuisisi, yang luar biasa. Itu adalah titel yang diberikan, hanya kepada 1 dari 2 miliar pengguna. Bagaimana dengan kinerja? Banyak orang menebak jika itu akan menjadi yang terbaik. Beberapa orang lebih iri tentang fakta, jika Grid memperoleh titel ini daripada wilayahnya yang luas, atau ratusan ribu orang. Pada kenyataannya, Raja Pertama. Seorang raja hebat yang membangun kerajaan player pertama. Sejarah dan mitos yang hidup. Asteris seorang raja yang hebat mengutamakan keselamatannya. Jika Anda kehilangan 70% dari HP maksimummu, perisai yang berisi jumlah kehilangan HP-mu dalam 1 menit terakhir, akan dibuat. Pada titik ini, kemampuan beradaptasi dengan medan akan meningkat sebesar 100%, sementara move speed dan defense akan meningkat sebesar 10%. Asteris seorang raja yang hebat, harus terbiasa dengan mahkota. Anda bisa mengenakan helm dan mahkota bersama, menerima statistik dari kedua item. Gambar yang terpapar harus berupa helm atau mahkota. Asteris raja yang hebat rajin dan berani. Anda selalu bisa tetap tenang dan resistensi status akan meningkat sebesar 50%. Kamu akan mencerminkan efek dari status abnormal, ketika menolaknya. Namun, Anda tidak akan dapat memicu refleksi ini, jika lawan telah mencapai tingkat reputasi, status, atau level tertentu. Asteris seorang raja yang hebat dihormati. Statistik seperti charm, dignity, dan leadership akan memberikan lebih banyak pengaruh pada NPC dan monster. Asteris raja yang hebat kompeten. Tingkat skill semua keterampilan yang diperoleh akan meningkat lebih cepat. 2 poin juga akan ditambahkan ke poin statmu yang diperoleh setiap kali Anda naik level. Luar biasa. Titel memiliki 5 efek, dan masing-masing dari mereka membuat kinerja yang luar biasa. Jumlah item yang bisa dipakai telah meningkat. Dia telah meningkatkan resistensi dan status, dan ada juga peningkatan statistik dan tingkat keterampilan. Masing-masing adalah efek seperti harta karun. Memang benar untuk mengatakan, jika raja pertama mengerahkan kekuatan melebihi titel apapun. Secara khusus, poin stat tambahan setelah naik level, dan resistensi status abnormal adalah scam. Tapi, keserakahan manusia tidak ada habisnya. Grid agak kecewa dengan titel Raja Pertama. Ini meningkatkan resistensi status sebesar 50%. Opsi ini tidak berguna untuk Grid. Itu akan menjadi judul yang sempurna, jika itu adalah sesuatu yang lain di samping opsi penolakan status. Tapi, apakah dia akan memiliki hati nurani, jika dia menggerutu tentang ini? Grid memikirkannya sepositif mungkin. Secara khusus, dia menyukai 2 poin stat tambahan yang ia dapatkan dari naik level. 2 poin stat tambahan ini, membuat tingkat pertumbuhan Grid tidak tertandingi. Memperoleh 14 poin stat, setiap kali aku naik level. Huhuhut. Seorang player memperoleh 10 poin stat, dengan setiap level naik. Namun, Grid memiliki 2 poin lagi dari mendapatkan 2 kelas. Dan sekarang, ada 2 poin lagi dari titel Raja Pertama. Dia adalah keberadaan yang istimewa. Grid merasa, seperti dia adalah protagonis dunia dan perendamannya dalam permainan meningkat secara eksponensial. Ini secara langsung, berkaitan dengan peningkatan konsentrasinya. Tang. Grid senang mengalami efek titel Raja Pertama di Evil Eye. Saat dia mengabdikan dirinya untuk menambang lagi, anggota Evil Eye baru muncul. Cukup terpuji, jika manusia dapat dengan mudah membongkar klan Evil Eye. Apakah itu sihir magis, yang muncul di antara epemera yang menghilang? Kukukuk, aku tidak bisa tidak menghormatimu. Karena, itu memberiku perasaan tegang untuk klan pertama kali. Petik 2. Kali ini, 16 Evil Eye muncul. Mereka mengingatkannya pada karakter SD, gaya gambar super cacat. Saat dia melihat mata mereka yang besar dan tajam. Roh Grid sedih. Rasanya, seperti ada 16 Lawel. Telinga dan pikirannya terkontaminasi. Setiap kali mereka berbicara, dia merasakan tangan dan kakinya melengkung. Itu tidak menyenangkan, seperti dia ditangkap dalam kondisi status. Randy, tutup mulut mereka. Iya. Dia tidak ingin diganggu, saat menambang. Tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan mineral dari setiap area bawah tanah besar ini. Grid tidak berhenti menggerakkan beliungnya saat Randy bergerak. Randy menduplikasi Sword Ghost. Pakmas Swordsmanship. Wow. Minor terkejut, ketika Randy meniru ilmu pedang yang sama dengan Grid. Randy bukan doppelganger biasa. Itu mengingat fakta, jika doppelganger biasa tidak dapat menduplikasi skill target yang disalin. Ada apa dengan doppelganger ini? Minor mengira, itu hanyalah hewan peliharaan penambangan. Tapi sebenarnya, itu hewan peliharaan yang serbaguna. Minor ingin memiliki doppelganger seperti Randy. Leif. Supaak. Pertempuran dimulai. Randy mendekati Evil Eye dan menyerang mereka secara bersamaan.
Evil Eye terfokus pada Grid, dan tidak bisa lepas dari serangan mendadak. 30% statistik Grid masih memberikan kerusakan kritis, karena Evil Eye memiliki defense dan HP yang rendah. Namun, Evil Eye memiliki kekuatan untuk mengatasi ini. Tidur. Ah, jatuh. Ya, Evil Eye itu hanya menatap Randy. Tapi, efeknya luar biasa. Randy benar-benar tertidur di wilayah pertempuran. Grid kaget. Ini mengatasi resistensi status Randy. Randy adalah seorang bos bernama, dan memiliki resistensi status tinggi. Grid tidak pernah ingat, melihat Randy dipengaruhi oleh kondisi status sebelumnya. Randy dikendalikan oleh Evil Eye. Kemampuan Evil Eye adalah kekuatan absolut pada sebagian besar player, kecuali mereka yang memiliki kelas legendari. Monster mata ini. Mereka memberikan 5 juta XP, yang banyak untuk gerombolan gorengan kecil. Vampir Junior memberi 5 juta XP. Itu berarti Evil Eye bukan level 300. Inilah sebabnya, mengapa Grid diyakinkan, jika mereka adalah gerombolan gorengan kecil. Monster level 200 memiliki kemampuan status absolut seperti itu. Petik 1. Jika Evil Eye tingkat tinggi ada, bukankah mereka akan menjadi bos yang cukup kuat? Hanya Grid yang akan cocok dengan itu. Apakah kamu tahu, mengapa kamu memiliki 2 mata? Grid khawatir tentang Randy dan mengajukan pertanyaan. Evil Eye memandang Grid lagi dan tertawa. Itu pertanyaan konyol. Kita tidak bisa menyangkal, jika memiliki 2 mata. Ini seperti memiliki 2 bulan di langit. Tidak, itu salah. Grid menggelengkan kepalanya, pada jawaban mereka. Evil Eye memiringkan kepala mereka. Tidak seperti monster normal, mereka merespons percakapan manusia. Ini berarti, jika Evil Eye cocok untuk dijinakkan sebagai hewan peliharaan. Grid bukan penjinak, jadi akal sehatnya tidak mengarah ke arah itu. Apa yang salah? Evil Eye bereaksi, seolah-olah mereka tidak mengerti. Saat mereka asyik mengobrol dengan Grid. Tidak apa-apa untuk menyingkirkan satu. Apa yang kamu katakan? Aku akan menghancurkan matamu. Pada waktu bersamaan. Papapapat. God Hands yang dipersenjatai dengan Mjolnir terbang ke Evil Eye. Peok. Bam bam bam. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Evil Eye memucat. Mereka tidak bisa menahan serangan tangan emas. Tangan emas itu cepat, kuat, dan tidak terpengaruh oleh Evil Eye. Karena, mereka tidak punya mata. Masalah terbesar adalah manusia dengan rambut hitam. Manusia dengan rambut hitam tidak dikutuk, setiap kali dia bertemu dengan tatapan Evil Eye. Mereka malah yang dikutuk. Sulit membunuh mereka. Grid tidak membunuh Evil Eye yang ketakutan. Dia berbelas kasih, setelah memukul mereka di dahi beberapa kali dengan beliungnya. Mereka adalah monster, tapi mereka berbicara dan terlihat seperti orang. Mereka bukan ancaman dan tidak menjatuhkan barang. Jadi, dia tidak merasa perlu untuk membunuh mereka. Manusia, kenapa kamu tidak mengambil nyawa kami? Apakah ego yang tertidur di hatimu berbisik, untuk tidak membahayakan kami? Apakah kamu Evil Eye, dalam kehidupanmu sebelumnya? Evil Eye masih berbicara omong kosong, meskipun terjatuh. Tapi, niat membunuh mereka menurun. Semangat juang di mata mereka menghilang, saat mereka melihat Grid. Itu pada saat itu. Kukukuk. Seorang manusia berlari liar. Tapi kamu sudah mati, saat kamu melakukan kontak mata denganku. Evil Eye baru muncul. Evil Eye biasa tampak seperti karakter 3D, dengan wajah seperti anak kecil. Sementara Evil Eye baru, memiliki kumis di wajahnya. Dia tampak sedikit lebih tua. Tinjauan ke masa depan. Pahat. Evil Eye mengangkat penutup matanya dan mengamati Grid. Pada saat itu. Tinjauan ke masa depan. Frasa, ditolak, tidak muncul di sudut pandang Grid. Itu berarti, Evil Eye ini tidak menyebabkan kondisi status. Bos. Grid tegang. Petik 2. Evil Eye itu tiba-tiba mulai berkeringat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mengapa tidak menyerang? Grid ingin tahu. Kukuk, itu tidak bisa dimengerti. Jika ini adalah takdirku, aku akan menerimanya. Petik 2. Evil Eye itu bergumam, sebelum berbaring di tanah. Sekarang, bunuh aku. Petik 2. Melakukan bunuh diri. Seorang bos muncul pada waktu yang tepat, hanya untuk tiba-tiba menunjukkan perutnya. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada ruang untuk kesombongan. Grid tidak sembarangan mendekati Evil Eye, yang tergeletak di tanah. Dia khawatir tentang jebakan. Wajar untuk waspada. Monster yang tidak pernah ia temui, menyuruhnya untuk membunuhnya. Apakah ini monster yang meledak, ketika terbunuh? Evil Eye itu tertawa, ketika Grid memiliki pikiran yang mengerikan. Pandangan jauh ke depanku memberi tauku. Dalam beberapa detik, keningku akan ditusuk oleh beliungmu. Kukuk, jika ini adalah takdirku dari surga, dengan rendah hatiku akan menerimanya. Tidak, monster yang aneh. Sejak awal, mengapa mereka ada di sini? Petik 2. 17 Evil Eye terbaring seperti mayat. Grid menggerutu, tentang bagaimana menghadapinya, ketika suara seorang wanita terdengar. Bagaimana kamu menangani begitu banyak Evil Eye sendirian? Itu Tom Yum, wanita Thailand yang ditemuinya di pintu masuk. Grid menggaruk kepalanya.
Agak kabur, untuk mengatakan aku menanganinya. Bagaimana denganmu? Apa niatmu di belakang dan mengejarku? Aku khawatir. Apa? Mengejarnya? Karena dia khawatir. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami Grid. Jangan bicara omong kosong. Grid tidak akan menghasilkan, jika dia membidik mineral. Grid memandang Tom Yum dengan mata tajam. Dia menunjukkan permusuhan yang jelas. Tom Yum melihat ini dan disalahpahami. Apakah dia khawatir, aku akan terlibat dalam pertarungan dengan Blood Carnival? Mereka hanya bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Aku belum pernah melihat seseorang dengan hati yang baik, dalam waktu yang lama. Dia adalah pemimpin Overgearet, karena suatu alasan. Petik 1. Tembakan besar yang membuat top ranker lainnya, untuk tunduk padanya. Tidak sopan untuk menolak niat baik, yang telah ditunjukkannya beberapa kali padaku. Tom Yum melangkah mundur dan membungkuk ke Grid. Lain kali, aku akan menyambutmu. Mengapa? Apa yang dia katakan? Tom Yum menghilang, sebelum Grid bisa bertanya. Dia berpikir sambil kembali. Dia sama sekali tidak lelah, meskipun hanya menghancurkan Evil Eye yang kuat. Aku tidak perlu khawatir tentang dia. Memang, dia adalah orang yang memecahkan langit. Mungkin Blood Carnival akan runtuh hari ini.